Oke, selamat malam teman-teman semua. Akhirnya kita ke bab terakhir ya, di conclusion untuk baca-baca random, hari ini adalah buku karya Pitts yang beberapa pertemuan sebelumnya kita telah bahas ya, dan ini merupakan, chapter terakhir atau bab terakhir terkait, simpulan dari seluruh rangkuman gagasan, Frederick Henry Pitts terkait, NRM ini ya. Dan mungkin pembahasan malam ini kita nggak terlalu banyak karena di bab 10 tentang kesimpulan mungkin, poin-poin penting kenapa kemudian post operais, dan post kapitalis kemudian ternyata masih belum selesai ya dan membuka banyak, pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan menurut saya ini merupakan hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, tapi untuk mempersingkat itu semua, saya rasa Sosi mungkin bisa langsung mempresentasikan, simpulan dari poin-poin penting apa aja yang telah kita baca selama beberapa kali pertemuan dan, nanti setelah itu kita masuk ke sesi diskusi, seandainya ada potensi-potensi dari, apa ya, referensi selanjutnya misalnya, oh kita setelah baca pitch baiknya kita baca apa, terus, mungkin ada tambahan-tambahan apa yang sekiranya oleh, pitch itu apa ya, semacam dilupakan atau diabaikan atau justru sebaliknya bahwa pitch memberikan gambaran yang cukup berbeda dalam, pembahasan NRM ini sendiri. Karena bahkan sampai di beberapa kali pertemuan terakhir ini kita sendiri pun masih, bertanya-tanya kan, NRM ini sebetulnya ke depan mau dibawa kemana dan, potensinya sejauh apa. Karena mengingat sampai hari ini, perdebatan ketika kita membaca Marxisme itu pun juga masih cukup, kompleks ya dan cukup dinamis. Oke, itu aja mungkin. Silahkan, Sos, mau share screen atau langsung kita ngobrol-ngobrol aja? Share screen Pak, wait. Oke, Lain mana? Oke. Dikit kok cuma 9 slide-nya, 9 plus aman. 9 kurang 2 lah. 9 kurang 2 soalnya gak banyak-banyak amat. Yuk, chapter Eee, 10. sip, Oh ya, apa? Intro dulu. udah. Oke, udah semua ya? Uhuy lah, lanjut. Uhuy. Bentar lu, gerakan? Oke, gerak, sip. Oke. Yuk, selamat malam teman-teman. Nih kita di pembahasan bab terakhir untuk pembahasan NRM versus Post-Oprais dari Frederick Henry Pitts. Ini bab 10 ini sebenarnya bahkan bukan semacam rangkuman ya dari bab sebelumnya ya. Dia ke arah refleksi lebih tepatnya ya, tentang bagaimana Post-Oprais ini kok bisa dikatakan kurang gagal atau kurang berhasil dalam menjelaskan krisis yang terjadi, dan nanti diargumenkan kembali kalau krisisnya bahkan nggak ada, dan perubahan pada labor yaitu immaterial labor yang salah satu gagasan yang dipegang teguh sama Post-Oprais juga tidak berimplikasi pada pada kegentingan dari kapitalisme gitu. Ntar dijelasin di belakang juga. Ya, ini penjelasannya udah dijelasin di bab-bab sebelumnya sih poinnya. Oke, langsung masuk ya chapter 10, conclusion from post-operaismo to post-capitalism. Nah, buku ini udah memperlihatkan posisi NRM sebagai pembaca kritis terhadap Marx yang lebih berhati-hati dengan menelanjangi Marxisme dari dogmatisme dan konsepsi naturalistik dari masyarakat yang sebelumnya banyak dipegang teguh oleh ortodok Marxian, kalau bisa disebut. Itu pertama, Marxis itu tuh bentuknya deterministik. Ya, deterministik berarti implikasinya naturalistik ya, dalam melihat perkembangan masyarakat. Jadi masyarakat sendiri ini nih terkesan sudah digariskan untuk ke arah sana gitu. Jadi kayak profetik banget lah kalau bisa disebut. Itu dilawan sama NRM juga salah satunya. Terus
Ya dogmatisme dalam Marxisme juga sering bahkan bisa disebut jadi semacam ini baru ya, semacam permasalahan baru ya, karena Marxisme jadi jadi kayak harusnya seperti ini gitu loh, jadi semacam keharusan dibandingkan sebagai kritik sosial. NRM dan Open Marxist nih, si Pitts di sini ngelihat Open Marxist ini sebagai kawan dari NRM. Enggak, bahkan dalam runtutan yang dijelaskan sebelumnya itu tuh Open Marxist itu tuh lebih pandang genus ya kalau disebut ya, genus yang lebih besar gitu dari NRM. NRM bawahnya Open Marxist. Jadi Open Marxist ada beberapa nanti di sana. Tapi ya, NRM dan Open Marxist memandang totalitas sosial kapitalis sebagai keseluruhan objek yang di dalamnya ada relasi kategori ekonomi yang terjadi. NRM berfokus pada dialektika negatif dari objektivitas ekonomi yang mendemistifikasi realitas kapitalistik sebagai sosok hegemoni atas praktik manusia. Nah, di dalam penjelasannya yang di bab-bab spesifiknya tuh bab 4 dan bab 5 itu Pitts di sini juga ngasih lihat kalau Post-Price itu gak punya tools dialektika, apalagi spesifiknya negativitas ya. Mereka hanya melihat bentuk positivitas dan itu dipandang sebagai keberlanjutan. Pada argumennya si Post-Price ini menekankan pada bentuk kerja sebagai liberasi, sebagai pembebasan, bahkan diletakkan kalau hasrat kreativitas itu yang akan mendorong perubahan, hasrat kreativitas dalam kerja lebih spesifiknya. Nah, NRM itu nggak mau kayak gitu. Di Pitts melihat NRM ini justru mendemistifikasi realitas kapitalistik menggunakan dialektika negatif. Jadi akhirnya sosok hegemoninya terlihat. Ada sosok hegemoni yang bekerja di sana, ada 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 perverted being, ada kesesatan lah kalau bisa disebut, entitas sesat gitu yang membuat praktik manusia itu akhirnya jadi rusak lah kalau bisa sebut. Menggunakan NRM, Pitts membuktikan argumen Post-Price seperti kerja imaterial dan krisis pengukuran. Ini dua argumen pentingnya ya. Immaterial labor sama crisis of miserability yang didasarkan pada imanentisme Spinoza gagal menjelaskan kontradiksi dan antagonisme kelas, kerja, dan nilai. Pitts merumuskan dua konklusi pandangan Spinozis pada Negri terhadap Marxisme. Ini implikasi dari pandangan Negri ya, implikasi dari Post-Price ya. Soalnya di bab 6 dan bab 7 tuh, bab 6 dan bab 8 berarti hitungannya. Bab 6 dan bab 8 itu si Pitts memperlihatkan, dan ini maksudnya udah diterima juga ya oleh pandangan umum ya, kalau si Hart dan Negri ya secara spesifik itu dipengaruhi banget sama Spinoza, dan pandangan Spinoza ini bersifat imanentis, semuanya tuh berada di dalam gitu, maksudnya sudah terjadi di dalam gitu. Dan pada posisi itu maka perubahan hal-hal yang transenden tidak dimungkinkan, perubahan dari luar maka juga dinihilkan. Nah, karena kejadian dengan pandangan seperti itu, maka pandangan Spinoza seperti itu, maka argumen Negri ini akan membawa Marxisme pada dua konklusi. Yaitu pertama, hal ini yaitu Spinozis dalam Marxisme ini mengandaikan nilai sebagai hakikat dari masyarakat kapitalisme yang justru menjadikan sosialitas sebagai hal yang statis dan imanen. Jadi nilai adalah poin essence dari masyarakat kapitalis, bahwa masyarakat kapitalis sendiri itu tuh pada keadaan diam pun istilahnya udah menciptakan nilai gitu, dalam keadaan at rest itu mereka sudah menciptakan nilai, dan itu justru mempertanyakan posisi bagaimana sosialitas ini terjadi, berubah. Makanya sosialitas akhirnya dipandang jadi statis dan imanen. Ini juga menjadikan analisis terhadap nilai menjadi redundan karena hilangnya pergerakan nilai dalam bentuk-bentuk sosial.
nilai jadi tidak bergerak, nilai jadi statis, maka bentuk-bentuk sosial yang ada, yang terjadi, yang muncul itu nggak dimungkinkan sebagai bentuk perubahan, itu hanya bentuk yang sudah ada, bentuk yang apa, nah hakikatnya seperti itu gitu. Makanya analisis terhadap nilai seperti teori LTV, theory of value, terus macam-macam, ada teori moneternya juga, itu dipandang jadi redundant soalnya yang dibutuhkan hanya analisis terhadap masyarakat, udah nggak dibutuhkan lagi analisis terhadap nilai. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pandangan imanentis ini mengkaburkan relasi antagonistik sosial yang mendasari bentuk nilai dan perubahannya yang meniscayakan bentuk ekonomi objektif dalam berbagai bentuknya, seperti komoditas, upah, uang, kerja, dan lain-lain. Pakai bentuk-bentuk mulu, formal lah bisa disebut, dalam berbagai formanya ya. Ada komoditas, uang, upah, kerja. Nah, pandangan imanentis ini karena meletakkan semuanya sebagai hal yang sama, implikasi dari pandangan imanentis karena meletakkan karena diposisikan semuanya di dalam, maka semua hal menjadi hal yang sama. Everything is one thing kalau bisa disebut. Dan itu ngilangin relasi antagonistik sosial dong, antagonistik kelas. Jadi udah gak ada karena udah gak ada relasi dari bentuk sosial di sana, maka bentuk nilai dan perubahannya itu tuh gak ada. Jadi bentuk ekonomi objektif juga nggak bisa dijelaskan, udah gak ada formanya. Komoditas, uang, upah, kerja itu sama aja jadi akhirnya. Ini juga berimplikasi pada hilangnya kontradiksi kapitalisme yang memisahkan kemampuan subsistensi pekerja dan nilai kerja sebagai multitud. Nah, ini yang sering digaungkan oleh Post-Price sebagai pekerja sebagai multitud. Itu jadi di sini multitud pertama dipahami itu sebagai apa ya? Banyaknya sisi gitu bisa disebut. Banyaknya sisi dari pekerja. Tapi di banyaknya sisi dari pekerja itu bisa menjadi banyak hal gitu dalam 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 dirinya. Nah, tapi karena hal itu maka kontradiksi kapitalisme hilang. Jadi akhirnya problem pengupahan, itu problem pemisahan antara subsistensi pekerja dan nilai kerja itu cuma diakomodir sebagai multitud. Jadi akhirnya pekerja ya sengsara dan makmur di saat bersamaan, pekerja itu payah ditindas dan menindas di saat bersamaan, yang akhirnya dipandang seperti itu. NRM dengan gagasan mediasi sosialnya dipandang Pitts lebih mampu menjelaskan perubahan kerja yang terjadi kontemporer ini. Nah, nilai sebagai mediasi sosial menempatkan abstraksi waktu kerja konkret yang dipertukarkan dengan komoditas yang diproduksi dengan komoditas lainnya dengan uang lebih penting dibandingkan perubahan immediate bentuk kerja. Ini yang berbeda ya. Kalau di Post-Price dia nggak ngelihat nilai sebagai mediasi sosial karena nggak ada karena nggak ada mediasi sosial, semuanya kan immediate. Nah, karena hal itu maka nggak ada bentuk nggak ada bentuk pertukaran dari kerja konkret, nggak ada bentuk penciptaan komoditas, bahkan komoditas akhirnya direduksi sebagai bentuk yaitu hasrat kreativitas saja. Jadi uh, jadi karena tidak adanya hal itu maka hal-hal yang terjadi di pasar akhirnya direduksi sebagai human activity aja, human praktis gitu. Nah, uang akhirnya analisis terhadap uang sebagai bentuk objektif ekonomi itu dihilangkan, dan si NRM ini malah sebaliknya melihatnya. Dia menempatkan nilai sebagai mediasi sosial, bahwa ada entitas-entitas sosial di dalamnya, ada bentuk-bentuk sosial di dalamnya yang berelasi dengan menggunakan uang. Dan komunitas-komunitas ini diproduksi dan dipertukarkan. Dan abstraksi waktu kerja sebagai proses abstraksi sebagai titik eksploitasi itu jadi lebih penting dibandingkan perubahan immediate bentuk kerja. Jadi mereka si
siapa tadi, Post Price itu hanya menekankan pada perubahan immediate bentuk kerja dalam bentuk yaitu kerja imaterial. Jadi kerja-kerja yang depan keyboard ini, depan layar ini nih sebagai point of liberation, kok bisa sebut, malah si NRM nggak, malah sebaliknya, justru abstraksi waktu kerja ini yang harus diungkap. Pitts juga melihat kegagalan negeri, melihat perubahan bentuk sosial dalam nilai. Uang dan komoditas justru menjadikan post price sebagai produktivis yang hanya menekankan liberasi, pembebasan sebagai sesuatu yang muncul dari dalam pekerja, dari kerja imaterial yang nilainya tetap ditentukan dari mediasinya dengan pasar. Nah, post price pandangannya nggak sejauh itu. Makanya post price hanya melihat akhirnya terjebak dalam lubang produktivis yang hanya melihat kerja-kerja ini dan perubahan bentuk kerja, bentuk sosial bentuk kerja ini nih diukur sebagai bentuk produktivitas yang baru yang tak dapat diukur bahkan. Tapi dan itu bisa menjadi poin liberasi ya, poin pembebasan ya. Nah, padahal nyatanya kerja imaterial itu nilainya tetap ditentukan dari mediasinya dengan pasar. NRM jelas melihat itu, justru immaterial labor ini cuma kerja yang berubah doang, tapi abstraksi yang terjadi itu selalu ada, dan abstraksi itu selalu mengukur, dan abstraksi itu selalu menilai, kalau bisa disebut itu. Seeing capitalist production as an expression of the multitude's immanent force. Every bump in the road is for the base. Jadi si Post Price ini hanya ngelihat naif, gue bisa disebut dalam posisi yang naif, hanya melihat segala hal yang terjadi ini is for the best, karena pada nantinya dengan pandangan deterministiknya kapitalisme akan jatuh di tangan pekerja, dan segala hal yang terjadi ini udah on track nih, udah sesuai ke sana. Jadi krisis sebagai hal yang diniscayakan, dan kapitalisme akan runtuh dengan perkembangan teknologi. Ini yang di bab 3. Bab 4 ya? Lupa. Antara bab itu yang ngomongin LTPRF itu. Law of Tendency Profit Rate to Fall. LTPRF ya, Profit Rate to Fall. Itu yang ngasih lihat kalau jadi ada teori yang sering diomongin sama Marx. Ini teori tentang bagaimana porsi konkret dan variabel konkret variabel konkret kapital dan variabel kapital itu tuh punya proporsi yang kalau bisa tuh harus eksak gitu. Intinya proporsi variabel itu tuh lebih besar dibandingin konkret, karena variabel ini adalah proses. Konkret kapital itu, ya dijelasin dulu. Konkret kapital itu tuh alat kerja. Variabel kapital itu tenaga kerja. Nah, rasionya itu tuh variabel kapital harus lebih besar gitu. Nggak boleh ada keadaan di mana konkret kapital itu tuh lebih kayak terlampau besar gitu dibandingin variabel kapital, karena pada posisi itu maka semua hal harusnya murah, semua hal harusnya gratis. Itu bikin profit rate jatuh dan akhirnya kapitalisme runtuh. Karena menurut Marx menjelaskannya sendiri di variabel kapital, di tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu ditindas, dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan gitu, profit. Nah, Post Price itu mencoba mendorong ke sana ya, melihat LTPRF itu terjadi dan ada inovasi teknologi itu meningkatkan konstan kapital, yang nyatanya nggak seperti itu kan. Maksudnya konstan kapital ini memang terus berkembang, tapi akhirnya si variabel kapital pun itu tidak dihilangkan begitu saja, dan keuntungan terus ada, kemiskinan dan eksploitasi juga terus terjadi. Akhirnya bagaimana kok bisa itu terjadi? Si Harry Pitts di sini ngejelasin
dengan cukup detail sebenarnya, tapi udah dijelasin di bab sebelumnya. Jadi singkatnya, LTPRF ini tidak mengandaikan adanya, atau salah, interpretasi post of price terhadap LTPRF ini tidak mengandaikan keadaan apa keadaan kerja sebagai validasi sosial, bahwa kerja sendiri adalah yang menciptakan nilai dan kerja itu terjadi dalam bahkan dalam bentuk konstan kapital, yaitu alat kerja. Alat kerja itu kan diciptakan oleh pekerja dan dia bakal terus menciptakan nilai kan di sana. Jadi si pekerja ini nih sebenarnya tidak pernah dihilangkan. Pekerja ini hanya direduksi terus, di istilahnya dieksploitasi semakin parah karena disuruh, bahkan pada posisi kontemporer itu bahkan disuruh bersaing sama mesin. Jadi makin menindas mereka yang justru menaikkan profit. Akhirnya gak ada keadaan di mana variabel kapital tuh hilang sama sekali dari rumusan ini. Konstruksi masyarakat post kapitalis hanya mungkin dari dalam tempurung kapitalisme. Ini kalau menurut Poso Price ya. Menjadikan kerja sebagai aktualisasi diri yang akan membebaskan pekerja dari belenggu. Jadi yaitu dengan hasrat, dengan multitude, dengan hasrat kreativitas, dengan material labor akan menciptakan krisis pengukuran yang akan maka dapat dikatakan kerja sendiri itu sebagai bentuk aktualisasi diri dan bisa membebaskan pekerja dari belenggu. Yang jadi pertanyaan kan, berarti pekerja harus kerja terus dong. Itu kan pandangan produktivis banget ya, ngelihat pekerja itu sebagai sebagai poros kapital itu terjadi di pekerja dan pekerja itu justru yang mengendalikan kapital. Kan nyatanya nggak gitu. Kelas pekerja menjadi otonom dari valorisasi kapitalis dan mampu mengkonstitusi dirinya dari relasi antagonisme yang terjadi. Udah gak ada lagi bentuk antagonisme kelas itu. Jadi relasi antagonisme ini hilang dan kelas pekerja menjadi otonom. Valorisasi kapital terjadi oleh pekerjanya sendiri. Valorisasi bukan terjadi di luar sana. Oh ya, tadi balik lagi ngomongin masalah produktivis. Jadi produktivis ini juga menekankan pada semacam ya, produktivis itu kan bentuk dogmatis dari Marxisme. Dia ngelihat juga kalau nilai itu diciptakan oleh kegiatan produksi. Nah, si NRM ini di endorse sama Friedrich Hayfetz juga, itu ngelihat justru nggak seperti itu. Nilai tidak diciptakan dalam proses produksi, nilai diemban mungkin dalam proses produksi, tapi terrealisasi itu hanya dalam proses pertukaran. Dia udah nggak di ranah produksi, dia di ranah sirkulasi kan posisinya. Jadi akhirnya nilai yang terrealisasi dalam proses pertukaran itu tuh menentukan segala hal yang terjadi di belakangnya. Ada pandangan retrospektif di sana. Nah, multitude dapat memproduksi dirinya dalam proses bekerja. Bekerja ini tanda kutip ya. Memproduksi dirinya dalam proses bekerja yang tidak mampu ditangkap dan dikendalikan oleh kapitalisme. Jadi kerja ini tanda kutip justru jadi poin perlawanan kan, karena nggak bisa dikendalikan dan ditangkap oleh kapitalisme. Kerja di sini kerja imaterial ya, yang dianggap oleh oleh Poso Price, yang di bab 8 dan 9 itu diceritakan, dikhususkan atau jadi poin menarik pada industri kreatif, pada branding, marketing, satu lagi advertisement, hal-hal yang kayak gitu ya. Itu menurutnya nggak bisa ditangkap oleh kapital, soalnya dia tidak bekerja di ranah produksi, dia bekerja di ranah lain, itu ranah sirkulasi. Tapi kan akhirnya ada pertanyaan, apakah kerja-kerja kayak gitu gak bisa dianggap produktif? Bisa, orang bisa digaji, jadi kan ada pengukurannya. Lalu di mana krisis pengukuran yang terjadi dan bentuk imaterialitasnya juga akhirnya terabstraksi dalam bentuk material, itu upah, jadi gak ada bentuk imaterialitasnya juga kan. Nah, hasrat kreativitas menjadi celah dalam sirkulasi kapitalis yang menjadikan pengukuran tak dimungkinkan. Ini yang poin utamanya si Poso Price. Dari kegiatan-kegiatan kerja imaterial ini, hasrat kreativitas ini nggak bisa dibelenggu. Yaitu kayak bercanda apa sih idiomnya
liberal itu kayak kerja itu ada passion gitu loh, kerja adalah passion saya. Pada posisi-posisi kayak gitu kan, segala hasrat kreativitas ini akhirnya menciptakan bentuk valorisasi diri ya. Ini menurut Pastor Price. Jadi poinnya gini, misalnya anggap coder yang handal banget dan dia hobi lah, dia nggak hobi, bahkan dia memang suka coding gitu. Terus dia dipekerjakan oleh KPU, anggap dia pekerjakan oleh KPU untuk hal remeh sebenarnya, hanya untuk merapihkan data. Tapi karena passionnya dia, hasrat kreativitasnya dia sangat tinggi gitu, dia merasa kerja ini sebagai bentuk aktualisasi diri, akhirnya dia sangat berhasrat gitu, sangat bersemangat gitu untuk dalam pekerjaannya, dan malah menciptakan sistem baru kan. Nah, sistemnya itu tuh menurut Post Price itu tak mampu diambil oleh kapital. Hasrat kreativitas ini nggak mampu diambil oleh kapital. Yang justru sama NRM terlihat dipandang itu malah diambil tiap kreativitas, tiap tindakan dalam kerja, aktivitas produksi yang dilakukan, aktivitas manusia, aktivitas pekerja yang dilakukan itu justru selalu diambil karena ada upah di sana, ada relasi upah di sana. Punya intinya gitu. All people need to do is keep doing what they do already. Meanwhile, a crisis of miserability will surely deliver us from capitalism. Kalau menurut Post Price. Jadi ya udah nih, hasrat kreativitas ini terus kita lakuin aja, passionate ya sama kerjaan kita, dan segala hal yang terjadi, segala proses produksi, segala aktivitas pekerja yang nggak bisa ditangkap oleh kapital ini akan menciptakan krisis pengukuran karena kapital gagal mengukur itu, dan itu akan menghancurkan kapitalis ya. Jadi ini butuh jelasin juga. Jadi karena adanya immaterial labor itu, kerja-kerja yang tadi kayak branding, kerja digital, kerja komunikasi, dan kerja kognitif kalau misalnya bisa dirumusinnya sebagai kayak gitu. Itu menciptakan krisis pengukuran karena hal-hal yang mereka kerjakan itu tidak dapat diukur kalau menurut Post Price. Post Price ini bercermin pada kegiatan kerja dalam pabrik. Kegiatan kerja dalam pabrik kan jelas menghasilkan sesuatu, yaitu tadi sepatu misalnya, di pabrik sepatu, di pabrik YKK tuh, pabrik resleting gitu misalnya, pabrik tekstil juga, itu kan menciptakan sesuatu yang jelas gitu barangnya. Nah, Post Price melihat kalau kerja yang di luar pabrik, yaitu kerja-kerja yang tadi kognitif, komunikasi, dan kreatif, itu tuh justru nggak bisa ditangkap karena dia nggak ada barangnya, istilahnya seperti itu. Jadi ini makanya jadi material labor kan di sana, dan karena nggak bisa ditangkap dan nggak bisa diukur, maka itu selalu ngebuka ruang dalam kapitalisme, celah gitu, buka celah dalam kapitalisme untuk liberasi, untuk pembebasan. Jadi jadi bisa dikatakan gini, Post Price itu mencoba merumuskan bagaimana kapitalisme itu tidak total gitu terjadinya. Makanya benda-benda yang tak terukur ini nih, itu bakal menciptakan krisis pengukuran, dan karena hal itu tak terukur, maka kapitalisme bakal pada nantinya itu bakal kehilangan kemampuan bahkan untuk melakukan valorisasi nilai yang berujung pada kejatuhan profit. Akhirnya otomasi penuh, UBI, terus apalagi satu lagi, ya pokoknya intinya kita udah gak kerja, udah post work gitu. Tapi aneh menurut padahal seperti itu implikasinya ya, tapi anehnya si Post Price ini justru melihat kerja, yaitu all you need to do is keep doing what they do already. Akhirnya kerja ini nih justru jadi poin liberasi. Makanya lu kerja terus aja, ntar juga bakal terbebas dari kerja. Kan kontradiktif ya. Makanya si Pitts ngasih lihat nggak bisa, itu justru aneh banget. Soalnya pertama, kerja imaterial itu, gak ada kerja imaterial.
salah kaprah gitu kalau ada bentuk kerja imaterial. Ini ada perubahan bentuk kerja memang. Dulu ya kok bisa sebut dari awal, bahkan dulu dulu cuma agrikultur gitu, bertani doang misalnya, terus jadi kerja sama pabrik sama mesin, terus sekarang kerjanya jadi punya mesin-mesin sendiri gitu, di layar. Memang ada perubahan kerja seperti itu, tapi nyatanya kapitalisme selalu bekerja dengan selalu sistem yang digunakan itu selalu sama, cuma terupdate aja, tapi core-nya sama. Yaitu ada abstraksi, ada kerja abstraksi di sana. Kerja abstrak ini yang memungkinkan adanya upah, kerja abstrak ini yang memungkinkan adanya mediasi sosial, yaitu uang. Dan dari kerja abstrak ini semua bentuk-bentuk sosial itu muncul menurut NRM. Maka ada perubahan kerja imadiat itu dikatakan sebagai perubahan kerja imadiat. Perubahan kerja imadiat ini nggak bakal pernah berimplikasi pada krisis apapun ya, cuma krisis pengukuran ya. Dan krisis pengukuran itu juga nggak pernah terjadi karena nilai selalu diciptakan dan diukur via upah dan mediasinya, harga. Kayak aku bisa sebut gitu lah. Otomasi penuh, pengurangan waktu kerja, dan UBI adalah saripati dari post-Price dalam perlawanannya sebagai politik populis. Ini sering digaungkan kan oleh banyak aktivis-aktivis Western kali ya, kalau bisa disebut ya, aktivis-aktivis Western atau orang-orang kita yang terinspirasi oleh aktivis Western ya. Lihat butuhnya otomasi penuh gitu, pengurangan waktu kerja, terus universal basic income, itu jadi perlawanan kiri kan, jadi bentuk logika kiri, gue bisa sebut gitu. Itu pada politik populis ya, yang itu diimplikasi terjadi karena pandangan post-Price bisa dikatakan gitu. Nah, itu gagal menurut si Page, karena mereka cuma merayakan tiap inovasi yang datang dari lembah silikon sebagai kemajuan dalam jalan pembebasan. Tapi kondisi aktual kehidupan, yaitu penindasan, eksploitasi, dan relasi upah ini yang mengkarakterisasi kapitalisme, itu tetap terjadi. Post-Price hanya bermimpi komunisme lahir dari rahimnya, yang nggak ada keadaan itu. Lahir dari rahim kondisi aktual kehidupan, yang kondisi aktual kehidupannya aja nggak pernah diadres, gue bisa disebut dalam Post-Price, karena nggak ada antagonisme kelas kan di sana, nggak ada relasi sosial yang terjadi, semuanya adalah satu gitu, semuanya cuma gitu aja. Dan multitude ini mah gerak sendiri-sendiri aja, gitu-gitu aja istilahnya. Pitts berargumen dalam upaya memahami kerja dan perubahannya dalam masyarakat kapitalis, nilai harus diposisikan sebagai mediasi sosial. NRM siapa tadi sebelumnya, Post-Price itu nggak meletakkan nilai sebagai mediasi sosial, nilai imadiat kan dari masyarakat. Nah, si NRM justru meletakkannya sebagai mediasi sosial. Ia yang memungkinkan terjadinya pertukaran komoditas dalam pasar dalam bentuk moneter, yaitu uang. Nah, ini nggak bisa dijelasin oleh si Post-Price. Kalau nilai diletakkan sebagai suatu hal yang imediat, maka keberhasilan pertukaran komoditas dalam pasar itu sebagai apa dong? Hanya sebagai aktivitas biasa, nggak bisa direduksi seperti itu kan? Karena yang memungkinkannya itu terjadi pasti ada mediasi di sana. Itulah bentuk moneter, uang, dan mediasi ini juga menciptakan banyak bentuk nilai, value forma nilai lah bisa disebut dalam siklus hidupnya. Jadi adalah totalitas proses valorisasi, di mana proses kerja sendiri adalah pembawa dari valorisasi nilai yang terjadi. Jadi kerja itu gak bisa dikatakan kerja sendiri. Jadi krisis balik ke argumen utamanya, krisis penilaian ini nggak mungkin terjadi, soalnya kerja itu adalah totalitas proses valorisasi, maka nilai bakal selalu terbentuk di sana. Dan proses kerja, labor proses maksudnya, ini adalah pembawa dari valorisasi nilai yang terjadi. Kalau nggak ada labor proses, maka nggak ada valorisasi nilai. Maka krisis di sisi lain berarti kayak semacam menentang bentuk krisis pengukuran ya. Soalnya krisis pengukuran berarti harus mengandaikan dalam NRM, dalam skemanya NRM, krisis pengukuran berarti harus mengandaikan hilangnya labor proses. Yang ditanyakan enggak.
Perubahan kerja yang diusung oleh Hart dan Negri sendirinya tidak dapat menghancurkan sirkuit kapitalis, yaitu immaterial labor. Krisis nilai tidak berelasi pada perubahan kerja konkret, namun pada kerja abstrak. Nah, ini yang jadi senjata utamanya Pitts menggunakan NRM dalam membahas post price ya. Krisis nilai itu gak ada hubungannya sama perubahan kerja konkret. Jadi immaterial labor itu gak bakal pernah menuntun pada krisis nilai, krisis pengukuran, karena ya mereka udah seperti itu dari dulu. Makanya kerja abstrak krisis nilai itu bisa terjadi dalam kerja abstrak justru kalau menurut si NRM, karena kerja abstrak ini yang memungkinkan adanya proses pengukuran dan nilai kan. Proliferasi pengukuran telah dan akan terus terjadi dalam kerja abstrak. Gak bakal ada kehilangan hal itu, gak bakal ada krisis makanya. Ini dimungkinkan karena relasi sosial koersif tetap ada, karena selalu ada penindasan di sana. Kerja disublasi di dalamnya. Kemungkinan? Salah. Kerja, gimana kata-katanya? Kerja hanya dimungkinkan karena adanya relasi sosial koersif gitu. Makanya proses itu menjadi hal itu disublasi di dalam kerja. Relasi sosial dari produksi dideterminasi berdasarkan hukum ekonomi objektif, hukum ekonomi moneter, uang, keuntungan, supply and demand gitu. Yang didasarkan pada apa lagi kalau bukan produktivitas. Relasi sosial akhirnya cuma masalah produktivitas. Ini hal yang dianalisis oleh NRM yang nggak bisa dilihat oleh post price ya. Kalau ada problem produktivitas di sana, bukan problem sih, ada produktivitas lah ini, ada gerakan produktivitas. Tindakan manusia direduksi sebagai hasil kerangka objektif ekonomi. Nilai menjadi objek determinan sosial. Si post price nggak bisa ngelihat ini lagi. Ini pokoknya posisinya di sini lagi menjelaskan kegagalan post price. Jadi semua yang diucapkan post price nggak bisa lihat. Tindakan manusia itu yang tadi sebagai bentuk hasrat kreativitas itu nggak justru kalau menurut Pitts itu malah bukan justru malah mengeneralisir gitu. Padahal nyatanya dalam kapitalisme tindakan manusia itu direduksi jadi kerangka objektif ekonomi, cuma masalah produktivitas kan. Nilai yang dihasilkan yaitu profit dan ya segala nilai moneter lah. Itu menjadi objek determinan sosial. Sosialitas ditentukan oleh mediumnya itu uang. Makanya uang pada implikasinya uang menjadi validasi sosial juga di sana. Kapasitas kerja hanya dihitung berdasarkan kesuksesan validasinya, yaitu eksploitasi sebagai produksi nilai dan pembuat profit bagi kapital. Kalau nggak ada produksi nilai dan pembuat profit kapital, maka nggak ada kapasitas kerja, nggak bakal ada produktivitas di sana. Bahkan hal tersebut nggak dianggap sebagai kerja. Relasi kelas sosial menjadi titik perlawanan, bukan titik pembebasan kalau menurut Pitts dan NRM di sini. Seperti dalam pandangan post price. Aktivitas manusia, yaitu yang didasarkan pada kreativitas atau tidak, ya terserahlah mau masalah ada kreativitas apa enggak. Itu diubah menjadi logika kapitalis, menjadi hal yang menindas kita. Si post price melihatnya sebagai pembebasan, NRM melihatnya sebagai penindasan. Kritikal Marxis menjadi celah perlawanan yang dapat kembali menempatkan antagonisme kelas sebagai fondasi masyarakat kapitalis. Dalam analisis NRM dan istilahnya analisis analisis Marxis yang dianut oleh Pitts ini, dia ngerasa poin dari kritik Marxis itu tuh sebagai proses sebagai analisis antagonisme kelas. Kalau kita menghilangkan antagonisme kelas, berarti hilang sama sekali pandangan tentang kapitalisme. Bahkan kapitalisme nggak bisa di point out. Kita nggak tahu lawan kita yang mana, karena kita semua jadi penggerak, jadi objek dalam objek yang mengembangkan dan menciptakan kapitalisme kan. Nah, si critical Marxist justru menempatkan itu, antagonisme kelas itu ada,
dan itu menjadi fondasi masyarakat kapitalis. Tanpa adanya eksploitasi, tanpa adanya koersi, tanpa adanya kontrol, komen, itu gak ada itu gak bakal tercipta masyarakat kapitalis, maka gak bakal ada profit, maka gak bakal ada nilai, maka gak bakal ada apa uh, mediasi sosial, gak bakal ada perhitungan moneter di sana. Itu we may be better off with negative dialectician of the NRM tradition. Through this, we can get closer to capitalism analytically and farther from it historically. Jadi hanya dengan negatif dialektik dari NRM kita bisa membedah kapitalisme secara analitik lebih dekat dan menjauhkannya secara historis. Jadi kita semakin terlepas dari kapitalisme. Yo gitu saja. Terima kasih Bapak-bapak. Mana sih? Yo, mantap Sos. Aduh. Gimana ya? Ya oke lah, kita langsung diskusi aja lah. Terkait dengan penyimpulan Pitts ya, terkait NRM tentunya menarik. Poin apa Sos yang menurutmu ini sangat bernas? Bernas. Ini beneran pandangan dari awam ya. Gue gak ada kontak sama sekali ngomong-ngomong sama NRM maksudnya sebelum ini gue ngobrol sama Vicky salah satunya tentang NRM, tapi kontak gue minim gitu sama NRM. Nah tapi begitu di sini akhirnya kayak banyak. Benar. Menurut gue yang paling menarik itu masalah validasi sosial dan perubahan sebetulnya bukan perubahan. Kok runtutan sih bilangnya apa sih? Siklus dari bentuk nilai, value form. Itu yang gue nggak ngeliat itu di tempat lain lah istilahnya. Dan itu ngasih lihat banget bagaimana deep down gitu istilahnya kapitalisme itu memang sebagai sirkuit besar gitu loh. Bukan aktor-aktor yang bisa ditunjuk, bukan. Istilahnya kalau kita makan semua orang kaya, ya tetap aja kapitalisme tetap ada kalau misalnya sistemnya masih legit seperti ini. Dan ya pembebasan itu datang dari tidak bekerja, yoi. Makanya jadi pengangguran, hore. Serikat. Oke. Mungkin yang lain dulu deh. Siapa? Gimana Pak Vicky? Woi. Yes. Gimana Pak? Nggak tahu sih apa. Gue tadi dengerin sambil mikir-mikir kalau seandainya yang coba dibedain dari post operaisme itu dari segi bagaimana memahami karakter karakter kerja yang itu punya dualitas, satu konkret ya kerja ya kalau kita kerja nih ya kerja aja ya selama 8 jam kita ngerjain apa gitu. Cuma dalam hal ini dia punya dua dimensi yang itu dalam proses transformasinya menjadi nilai, menjadi upah dan sebagainya itu justru dimensi abstraknya bukan dimensi konkretnya yang itu yang dikalkulasi, yang diabstraksikan. Ya tapi nggak tahu sih. Ya ada beberapa Ya mungkin yang paling jelas yang banyak ditanyain orang kan implikasi praksisnya. Nah itu dia. Karena yang mungkin jadi saksi di post price mungkin karena dia berkaitan langsung dengan turun ke jalan. Organisasi bekerja apa? Turun ke jalan. Iya turun ke jalan ya. Turun ke jalan. Ya ini lo dieksploitasi nih, lo nilai kerja lo dimalingin sama kapitalis. Ya udah kita ngorganisir diri, bikin mungkin perusahaan sendiri dan lain sebagainya. Ya mungkin itu jadi salah satu opsi.
Tapi kalau seandainya berangkatnya bukan dari kerja konkret, tapi mulai dari kerja abstrak, kira-kira apa yang bisa apa implikasi praksis dari menganalisis kapitalisme atau memahami bentuk nilai dalam kapitalisme dari segi nilai kerja abstrak, alih-alih melulu kerja konkret. Itu persis pertanyaan yang gue pikirin. Gue nggak tahu Pak. Ini gue klarifikasi dulu. Gue nggak tahu Pak. Apa si Pitts ini gue baca beberapa, udah lama sih, udah semingguan lebih gitu. Ada yang kritik NRM kok, siapa ya? Lupa anjir. Namanya gede kok. Kritik NRM yang ngasih lihat kalau NRM ini nih jadi semacam yaitu gerakan Menara Gading gue bisa sebut. Dan akhirnya gue juga ngebaca kayak gitu. Maksudnya gini, terlepas dari masalah itu, NRM sendiri itu memang sebagai bentuk analisis kan dari cara kerja kapitalis lah, kalau bisa sebut sirkuit kapital. Nah makanya implikasi praksisnya sendiri kayaknya cuma masalah pemahaman yang lebih jauh terhadap kapitalisme. Tapi kalau masalah pengorganisasian kerja, kayaknya masih pertanyaan juga Pak, kayak gimana. Dan itu sepertinya opsi yang dibuka juga ya sama si NRM ya. Jadi NRM nggak coba ngasih preskriptif ya sebutannya, nggak bisa ngasih preskriptif kayak gitu. Dia hanya memberikan clue, kalau bisa sebut, yang salah dalam kapitalisme itu apa, dan kita bisa terobos di sana mungkin ya. Kalau post price kan kayaknya lebih terstruktur ya, lebih ya kemampuan preskriptifnya lebih besar lah, dan itu terbukti banyak banget gerakan yang muncul dari sana. Itu yang jujur gue nggak tahu jawabannya, dan gue rasa sendiri kayaknya memang ini lebih ke masalah akademis sih, kemampuan analisis. Jadi ya implikasi praksisnya nggak tahu gue bener. Ada nggak? Henry sendiri kan juga nggak ngeluarin itu Pak, implikasi praksis, ada nggak sih? Nggak tahu kalau yang lain. Iya, nggak ada juga sih. Iya, dari dulu juga begini-begini aja. Kalau nggak mau melihat, kalau bukan implikasi preskriptif, tapi pengamatan empirik atau ada bukti konkret bahwa ada perubahan transformatif, katakanlah gitu, kan juga sejarahnya masih belum ganti. Jadi belum bisa ya banyak yang ngomong di situ ya. Soalnya gue juga tertarik sebenarnya sama akar dari NRM ya, si Backhaus, ya bener kan? Bauhaus apa Backhaus sih? Iya, gue nggak tahu bacanya. dia lah pokoknya. Itu orang dia lahir dari, ini coba kayak semacam ngasih coba mengkontekskan ya. Dia lahir pada posisi gerakan-gerakan sosial sebenarnya lagi berkembang banget kan. Si Mazhab Frankfurt ini kan juga semacam penggerak, kalau bisa disebut. Nah makanya gue penasaran mau baca Backhausnya juga, kayak akar dari NRM ini yang ada kemungkinan sih dia punya pandangan preskriptif ya, tapi akhirnya dihilangin. NRM itu New Reading of Marx, pembacaan baru Marx. Kalau bahasa Jermannya Neue Lektüre Marxismus. Pokoknya NLM kalau bahasa Jermannya, tapi poinnya ya pembacaan baru Marx. MLM. Bener jenis sih. Jadi gue maksudnya Poston ini ternyata kan juga banyak banyak irisan ya sama NRM ya. Poston itu lahir dari Workeris kan Pak? Bukan orang Italia, tapi ya kayak banyak terpapar di masa mudanya ya. Workeris juga banyak orang Inggris Pak. Ya. Oh iya.
kayaknya tuh dia lahir dari workeris, tapi akhirnya ada kritik ke workeris gitu, yang kritiknya ternyata itu sangat cocok gitu, bisa disebut beririsan banyak lah sama NRM. Nah mungkin dari sisi itu si siapa Poston juga ngasih semacam preskriptif, belum ngecek juga gue tapi ya nggak tahu Pak intinya. Yums, gimana bapak yang lain? Aman. Yang Aman-aman lain aja. dulu deh. Ntar aku masuk. Gimana Bapak Inu? Boleh jelasin lagi nggak soal masalah peran pekerja-pekerja imaterial ini? Jadi dia tuh pekerja imaterial ini kita asumsikan sebagai untuk membantu apa namanya di ranah produksi atau di mana sirkulasi. Jadi gue masih belum nangkap di situ. Kalau definisi eksaknya sih kerja imaterial itu kerja apa perubahan bentuk kerja, perubahan bentuk kerja konkret di mana kegiatan produksi yang terjadi itu tidak menghasilkan bentuk materialitas. Kalau apa definisi lengkapnya. Tapi definisi eksaknya salah. Tapi kalau apa dalam pembahasan ini akhirnya bukan masalah lagi menghasilkan materialitas apa enggak, tapi kerja imaterial ya kerja jadi poinnya. Dan itu selalu terjadi gitu. Maka kerja imaterial sendiri gak bakal. Ini terlepas dari kerja imaterial yang disorot sama post of price dan disorot sama banyak apa otonomia itu masalahnya di itu ya kreatif industries ya kebanyakan kreatif kultural kognitif dan komunikatif industries iya itulah tapi apa sebenarnya sih immaterial labor dalam penerahan banyak sih yang ngasih lihat itu immaterial labor itu terjadi di banyak hal gitu loh kayak waktu itu masalah pekerja seni juga banyak yang imaterial kerja imaterial pekerja banyak lah pekerja imaterial jadi nggak mesti selalu disirkulasi Pak tapi definisinya itu kerja imaterial itulah kerja yang tidak menghasilkan bentuk materialitas yang karenanya nggak bisa dihitung menurut Price. Terus balik lagi ke masalah ini apa namanya masalah analisis nilai itu. Kira-kira mungkin nggak sih Sos membayangkan kerja tanpa adanya nilai gitu? Karena sekarang lagi tren banget tuh soal bullshit job gitu. Terus itu kira-kira ada hubungan nggak sih masalah imaterialitas dengan masalah non value gitu? Apakah dimungkinkan karena kita hidup di masa yang karena memungkinkan adanya kerja tanpa memproduksi adanya nilai gitu? Atau imaterialitas di sini karena dia tidak direkognisi sebagai nilai gitu? Tidak direkognisi sebagai produksi. Makanya tadi nanyain masalah sirkulasi atau itu apa karena kita tidak menganggap itu sebagai bagian dari produksi kah? Karena dia ditempatkan sebagai masalah sirkulasi di sirkulasi makanya kita ya gitulah intinya hubungan antara kerja imaterialitas dengan masalah value. Nah benar Pak, benar kayak gitu Pak. Akhirnya apa kalau lo tanya ada gak kerja yang nggak menghasilkan nilai? Gak ada. Kalau dalam analisis post price ya itu gak ada soalnya dalam analisis NRM itu gak ada soalnya semua kerja itu nyatanya kan selalu dimediasi kan oleh uang. Sedangkan post price justru ngelihat kerja kayaknya masalah penilaian ini juga dijelasin di bab 9 kayak kemarin sempat ngomongin ini juga post price ini ngelihat masalah penghitungan nilai itu sebagai masalah kuantifikasi sedangkan NRM ngasih lihat justru yang disebut pengukuran itu tuh bukan masalah kuantifikasi itu tapi sesimpel apakah dia punya harga apa enggak jadi poinnya di post price kalau kerja-kerja kreatif dibayar murah itu dianggap sebagai bentuk krisis pengukuran karena salah ukur, istilahnya kayak gitu. Sedangkan si NRM justru ngelihat ya bukannya apa poinnya kapitalisme kontemporer malah kayak begitu, dilakuin salah ukur terus, makanya krisis itu sebenarnya selalu terjadi. Tapi bukan krisis pengukuran.
memang cuma krisis terhadap rekognisi kerja mungkin ya, lebih tepatnya krisis produktivitas yang akhirnya jadi masalah di sana. Karena kerja-kerja ini selalu diukur dengan rendah gitu bisa disebut. Nah, itu yang geseknya mereka di sana kalau bisa disebut. Kalau lu tanya ada apa enggak, kalau gue pandang sih nggak ada ya. Maksudnya kalau buku ini sendiri nggak ada spesifik ngomongin itu, tapi dia ngutip NRM jadi ngadresnya ke sana juga. Sesuai gue setuju juga di sana maksudnya. Kalau kerja tak bernilai itu nggak ada, karena kerja itu harus dituntut buat produktif kan. Nah, kerja nggak produktif itu ada, itu kerja yang nggak menciptakan barang, nggak kejual, istilahnya kayak gitu. Tapi nilainya selalu ada. Tinggal nilainya seberapa besar nilainya aja, nilai kecil atau gede. Nah, masalah kalau kerja biasa gitu yang nggak direkognisi sebagai kerja, itu gue nggak tahu, soalnya sulit juga bisa. Jadi kita nggak boleh inflating semua aktivitas manusia itu sebagai kerja gitu loh. Memang beneran ada aktivitas manusia yang nggak didasarkan terhadap yaitu mediasi sosial itu, yaitu masalah moneter. Nggak semuanya kayak gitu kan. Jadi totalitas kapital pun nggak segila itu. Kapital tetap hadir banyak dalam dimensi hidup kita, tapi nggak semua aktivitas manusia bisa dikatakan sebagai bentuk kerja. Akhirnya sih gitu Pak, gue rasa. Ini gue beneran keluar dari bukunya ya. Kalau di bukunya sih nggak ngebahas persis itu. Gimana Pak? Boleh balik jelasin lagi tuh yang krisis tadi. Jadi krisis tadi itu muncul karena adanya kayak salah ukur atau ada hal yang nggak dihitung sebagai bagian dari labor gitu. Nah, kayak misalnya itu. gini. Kayak misalnya kan pas gue baru baca ngomongin masalah measurement juga nih kebetulan, dan ngomongin masalah kalau ternyata pas tahun 80-an yang kita sebut sebagai household itu nggak dihitung sebagai bagian dari labor gitu. Terus bagaimana kita mencoba untuk melihat peran dari rumah tangga, itu ada salah satu problem measurement. Itu kayak gitu sih yang gue masih penasaran. Nah, iya si Poso Price ngelihat ada krisisnya di situ sebagai bentuk kegiatan-kegiatan reproduksi ini nih. Gini, bentar kita satu-satu dulu ya pecahnya ya. Pertama, proses krisis pengukuran itu masalah kuantifikasi, masalah salah ukur. Ya, kok bisa sebut salah ukur, pokoknya yang harusnya berapa tuh jadinya berapa gitu. Pertama itu. Nah, tapi dia juga mencoba melihat kalau proses reproduksi ini sebagai bentuk di mana kapitalisme itu tidak bekerja di sana, kalau bisa disebut gitu. Masalah pengukuran akhirnya jadi krisis pengukuran akhirnya jadi muncul karena terlihat di sana pada keadaan, ya kita kutip aja tadi di bab 3 pernah ngomongin ini, ngomong masalah pandangan feminis ya. Pada posisi rumah tangga, household itu, kerja itu memang beneran nggak dihitung Pak. Tapi pada dalam kerjaan yang istilahnya, dalam semua tindakan yang dilakukan oleh household itu juga dimasukkan ke dalam proses industri sebenarnya. Maka ada laundry, ada PRT, pembantu rumah tangga, itu kan istilahnya kerjaan reproduktif yang dipekerjakan ya. Nah, tapi mereka juga salah ngukur kan. Jadi akhirnya si Poso Price itu tetap ngelihat itu sebagai bentuk krisis pengukuran, karena kegiatan-kegiatan reproduktif ini tidak termanifestasi pada bentuk produktivitas yang kalau menurut pandangan siapa namanya? Siapa? Kok xenofeminis sih? Siapa itu orangnya? Witch itu siapa sih? Siapa Witch? Federici. Ngihir. Bener-bener. Kalau kata Federici justru salah kaprah banget. Soalnya ini ngomong-ngomong NRM nggak ngomong sini ya, nggak atau sidanya si Hendrich sendiri nggak ngomong kayak begitu. Tapi
kegiatan reproduksi itu yang memungkinkan adanya kegiatan produksi kalau menurut Friedrichi kan. Dan si Posoprice bahkan nggak bisa ngelihat itu. Posoprice cuma menempatkan kegiatan reproduksi sebagai bagian dari kapitalis yang nggak akomodir aja, dari bagian kehidupan yang tidak terakomodir aja oleh kapitalisme gitu Pak. Gimana Pak? Gue bagus gak ngejelasinnya? Cukup gak gue ngejelasinnya? Apa intinya nggak begitu paham? Ya sebenarnya gue masih nggak masih agak-agak sas, khususnya masalah kayak penggunaan istilah salah ukur, kemunculan istilah salah ukur ini. Bagaimana sih kemunculannya? Apakah ini suatu hal yang kayak disengaja atau? Kalau boleh dirunut berdasarkan ceritanya, ya diceritain gitu, ada di bab 2 tapi gak banyak kayaknya bab 2, kayak cuma beberapa subbab doang gitu. Dimulai dari Workeris dulu, si Oprice kok bisa disebut nih gerakan setali ya, tapi nanti ada distingsinya. Ada Oprice, ada Autonomist, ada Workeris. Intinya yang meletakkan pekerja kapitalisme itu bergerak pada ruang kerja, yaitu pabrik, pada tempat kerja yaitu pabrik, dan pabrik ini menjadi tempat penindasan, dan di saat bersamaan tuh tempat tempat penindasan dan tempat perlawanan, kalau bisa disebut. Jadi poinnya pada pekerja yang pekerja aktual, yaitu pekerja yang melakukan aktivitas kerja dalam waktu kerja, pada saat waktu kerja, itu work race. Nah, si Negri ini awalnya work race, awalnya Oprice, kalau di bahasa Italinya Oprice, work race bahasa Inggris, Oprice bahasa Itali, Autonomist apa ya bahasa ada, tapi mereka kayak mirip-mirip lah. Nah terus sampai satu poin si Negri ini ngelihat ternyata proses kalau bisa sebut ya, operasi, eksploitasi dan kontrol dari kapitalisme itu nggak cuma terjadi di dalam dinding pabrik, tapi di luar dinding pabrik juga. Argumennya dia waktu itu masalah kalau pekerja ini sebagai multitude itu ya, pekerja ini melakukan semuanya secara bersamaan. Pekerja itu memproduksi, pekerja itu mensirkulasi, pekerja itu mengkonsumsi. Makanya kegiatan-kegiatan kapitalis itu di luar dinding juga, nggak terkurung di dalam produksi. Nah terus argumennya berevolusi terus sampai akhirnya masalah krisis pengukuran. Poinnya atau singkatnya mungkin nggak adequate ya kalau misalnya nggak dielaborasi lebih panjang ya, tapi akhirnya muncul masalah muncul krisis pengukuran karena upah hanya diletakkan sebagai kegiatan produktif, hanya hanya dalam relasi kerja, yaitu relasi kegiatan produktif, proses produksi. Makanya si Negri ngelihat perubahan-perubahan teknologi yang terjadi yang bikin kita keluar dari dinding tempat kerja ini nih sebagai krisis pengukuran, karena begitu keluar si multitude ini bekerja tapi ukuran kerjanya tuh bermasalah, yaitu karena nggak ada bentuk materialitas yang dihasilkan, makanya ukurannya meleset terus. Gitu sih Pak kira-kira Pak. Kalau ada Posoprice yang bisa ngejelasin mungkin bisa dikoreksi gue. Ya kira-kira begitulah. Maaf ya kalau salah pokoknya intinya. Gue nggak begitu. Gimana? Nggak. Ntar jadi kita ngobrol lagi. Yang lain. Oke. Gimana Bapak Novan? Nyimak dulu. Makan. Siap. Bapak Jagat gimana Bapak Jagat? Ngikut
Bang Novan lah, nyimak dulu nih, baru datang pas akhir nih, jadi banyak ini kurang ajar emang. Enggak, tapi menarik ya. Tadi ketika Bang Sos sama Bang Inu ya ngobrol soal kerja imaterial itu kayak mungkin gue ngeliat juga sendiri gitu di sekitar kita. Apalagi tadi pas dibaca tuh ada Bang Sosi kalau nggak salah ngomong soal ini ya di conclusion tadi, salah satunya ada bagaimana passion dan kreativitas itu kemudian dijadikan sesuatu yang didorong oleh kapitalis gitu, kayak oh ya udah ini passion lo, iya, lalu pada akhirnya gagal mengukur itu gitu, dan itu terasa banget tuh apalagi di kerja-kerja kreatif ya, kerja-kerja kreatif atau kerja-kerja yang benar tadi mungkin imaterial atau nggak menghasilkan suatu barang produksi, entah seperti art worker atau kerja-kerja penelitian, itu kan nggak menghasilkan apa-apa ya. Kayak ya oke, peneliti menghasilkan sebuah terobosan jurnal kayak atau apa namanya tulisan, buku dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya sebenarnya yang disebut kerja itu kan bukan kalau kerja yang dianggap memproduksi sesuatu, kita katakanlah mungkin kita yang di peneliti, art worker dan lain sebagainya, itu jangan-jangan bukan kerja yang itu gitu. Sehingga ya tadi jangan-jangan measurement-nya salah juga, ngukurnya juga salah. Lalu yang selanjutnya tadi yang gue cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut sebenarnya soal apa tadi ya? Aduh, kok miss ya? Tadi ada satu lagi catatan yang gue bikin, Bang, cuma belum ngomong. Tapi yang paling utama tadi sih, bagaimana kerja-kerja yang nggak menghasilkan sesuatu itu, ya ngukurnya dari mana? Dan kayaknya nggak mungkin juga melakukan kerja tanpa ada nilai yang dihasilkan, karena pada ujungnya kan nilai itu yang kita harapkan dari melakukan kerja kan. Emang ada orang yang kerja tapi nggak mengharapkan apa-apa gitu? Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kayaknya ya. Kayaknya minimalnya ya makan siang lah seminimal mungkin. Itu aja dulu. Bener sih. Tapi justru malah ini siapa satunya? NRM ini justru malah ngelihat pengukuran itu selalu terjadi, Pak. Soalnya ada relasi upah di sana. Jadi relasi upah itu mereduksi kerja itu hanya sebagai kegiatan moneter aja. Dan di situ pengukuran selalu muncul karena ada proses abstraksi ya. Proses abstraksi dari kerja. Semuanya sebagai moneter. Iya. Berarti NRM ini ngelihat setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu kerja dan diukur oleh measurement yang dipakai nilai-nilai moneter kayak uang dan lain sebagainya kan? Atau seperti apa? Nah ini yang menurut gue jadi poin menarik juga ya si NRM ya. Maksudnya kayak kita harus membedah lebih jauh di NRM terhadap ini. Jadi pertama NRM itu tetap gak ngeklaim kalau semua aktivitas manusia itu sebagai kerja. Karena kerja itu dinilai berdasarkan produktivitas itu diukur berdasarkan keberhasilan nilai tukar berarti adanya mediasi sosial, uang. Divalidasi oleh uang, misalnya itu oleh harga dan uang. Nah, sedangkan banyak aktivitas kita kan yang nggak kayak gitu ya. Di sisi lain juga si NRM ini ngelihat ada bentuk totalitas dalam kapitalisme, yaitu totalitas sosial dalam bentuk validasinya ya. Uang itu ada di mana-mana menurut dia. Tapi pertanyaan juga kan, uang ini sampai sedikdaya apa gitu loh, sampai ngukur kegiatan-kegiatan non produktif. Gue nggak tahu gue nggak bisa jawab ngomong. Jadi gue juga penasaran tuh NRM ngelihatnya sampai ke tahap apa ya. Iya, paham. Iya. Itu perlu memang itu lanjut. Tapi tadi yang obrolan soal, kayaknya tadi ada yang ngobrol soal ini juga ya, bagaimana perempuan melakukan kerja-kerja domestik, itu kan ditulis juga tuh sama Catherine Marshall tuh di bukunya yang Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith. Itu kan sebenarnya itu juga. Jadi kerja-kerja domestik perempuan itu kan yang nggak pernah dinilai sama World Bank, sama BPS katakanlah dan lain sebagainya untuk berkontribusi di dalam PDRB kah atau apapun itu kan nggak pernah dinilai kan? Atau memang jangan-jangan memang itu nggak perlu dinilai gitu? Tapi kalau nggak dinilai kok kesannya seakan-akan perempuan nggak berkontribusi apa-apa terhadap
Ya, kenapa pakai perempuan? Karena banyaknya perempuan yang melakukan kerja domestik di sini. Aku pakai contoh lagi. Seakan-akan yang kerja domestik itu nggak memberikan sumbangsi apapun terhadap perekonomian skala desa lah katakanlah, nggak usah jauh-jauh internasional. Nah, seakan-akan itu. Tapi kalau dinilai, kok jadi seakan-akan ya tadi ya, kok semuanya seakan-akan sedikdaya itu kah uang? Jadi kayak seakan-akan kontradiktif gitu. Kalau melihat tadi contohnya make itu ya, kayak di satu sisi bisa dihitung makin nilai moneter, di sisi lain kalau nggak dihitung kok kesannya jadi seakan-akan yang ada yang superior gitu di situ yang hanya berkontribusi terhadap desa maupun nasional katakanlah. Itu sih dari gue Bang, cukup itu dulu aja. Nah, iya Pak, gue setuju banget Pak ngomong-ngomong di situ. Si NRM ini gue lihat atau setidaknya pembacaannya Harry Pitts ya. Ini NRM itu masih bolong banget di masalah itu. Karena NRM hanya melihat itu sebagai satuan moneter ya, satuan apa sih? Objective economic form sebagai bentuk objektif ekonomi objektif yaitu moneter. Nah, tapi dia juga sempat ngutip itu tadi masalah si Frederici karena itu kayak jadi semacam titik kritik kali ya siapa dia ngeritik Frederici dan Bonfield kalau nggak salah. Itu yang pengen ngasih lihat justru kemungkinan atas proses produksi itu didasarkan pada kegiatan reproduksi. Kegiatan reproduksi yang nggak masuk sama sekali dalam penghitungan nilai apapun, itu yang memungkinkan adanya kegiatan produksi, proses produksi bahkan. Jadi bullshit lah kalau misalnya proses produksi ini kayak proses produksi ini jadi inti dari kapitalisme. Enggak, inti dari kapitalisme malah sebutnya mensubjugasi proses reproduksi itu sebagai pinggiran lah, kalau bisa sebut pinggiran dari proses produksi. Kalau proses reproduksi ini diakomodir, ada implikasi soalnya si kapitalisme kayak kalau gue bayangin gini ya, ada implikasinya. Kalau itu diakomodir, maka itu gak bisa dibedain sama proses produksi. Maka ada kemungkinan ada kemungkinan penurunan profit dengan implikasi dari kenaikan nilai produksi kan, kenaikan nilai produksi. Jadi profitnya turun karena semuanya dianggap proses produksi. Itu dihindarkan sama mereka. Jadi antagonisme kelas itu bakal selalu terjadi karena pada dasarnya proses produksi itu dilakukan dengan menindas proses reproduksi. Kalau bisa sebut sih gitu. Itu yang kayak gue jadi penasaran juga sih di situ. NRM kayaknya nggak ngebahas itu lebih jauh deh. Kenapa ini? Lu mau nunjuk tangan maksudnya mau nanya? Enggak, itu. Gimana Pak? Lanjut, Sos. Udah nggak ada yang lanjutin. Gue setuju sama Jagat. Tapi aku sebetulnya agak nggak tahu ya, karena ini mungkin meskipun sudah murtad sih dari dekol. Tapi kok rasanya kayak ada sensasi yang lain ketika ngebaca NRM bahwa dia ngebuka kemungkinan kita membaca kerja yang lain gitu loh, Sos. Kayak budaya Asia ya, terutama soal kerja bakti. Ya kan, Sos? Serius ini meskipun kelihatannya remeh, tapi kerja bakti itu punya value yang besar loh di Bener. Ya udah mungkin bisa tanya ke Jagat lah yang biasa berkomunikasi sama masyarakat adat, sama komunitas lokal dan lain sebagainya, bahwa kan kenapa kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan itu voluntary work ya, Sos ya, masuknya ya, berarti kan Iya. kalau dalam penerjemahannya Parker itu di buku Environmental Education itu dia menerjemahkan itu sebagai kesukarelaan lah semacam gitu. Jadi tapi si value dari kerja yang disukarela ini sebetulnya adalah
dalam proses apa ya? Dalam proses penciptaan dari si kerja bakti ini, ya terserah ini kerja bakti mau teman-teman anggap sebagai local wisdom atau local value, terserah lah. Tapi dia mengamati bahwa proses dalam pembentukan apa yang disebut sebagai voluntary work ini, tapi dalam konteks kelokalan kerja bakti gitu, itu punya relasi yang cukup besar, terutama terkait dengan kuasa atau power itu sendiri, Sos. Dan outputnya itu jelas. Meskipun kadang kita nggak bisa ngukur ya, misalnya satu orang dikatakanlah bisa menyelesaikan 1 atau 2 pekerjaan, kan nggak juga. Kadang dalam proses kerja bakti, kalau kita lihat di desa-desa memang itu kan dilihat pekerjaannya itu secara kolektif ya, dan guyup bareng-bareng gitu, terus nyelesain satu task gitu, misalnya bangun misal bangun jembatan gitu, tapi ini jembatan kecil dan itu bahkan bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari gitu. Nah, tapi dalam proses pekerjaannya itu kan nggak semua terlibat ya, ada yang cuma pura-pura megangin batu, ada yang kerja paling banyak, dalam artian dia sampai ngotong-ngotong sampai paling capek gitu dan sebagainya. Kemudian produk itu jadi gitu, jembatan katakanlah. Nah, menurutmu teori-teori yang selama ini kita pakai ngebaca pitch dan relasi NRM, terutama dalam kerja-kerja kayak gini, kita bisa nggak sih mungkin untuk analisis kayak gini? Ataukah kemudian hal-hal seperti kerja bakti itu nanti akan bisa kita samakan dengan Novan. Iya. Ada juga yang cuma mondar-mandir biar kelihatan kerja. Oke. Karena term kerja ini dalam kerja bakti itu aku cukup tergelitik gitu loh untuk kemudian untuk neliti lebih lanjut atau investigate lebih lanjut gitu loh. Gitu sih aku sih ngerasa. Kalau tanya ke gue juga nggak tahu jawabannya. Tapi ini menarik sih, itu kayak refleksi aja sih, kayak term kerja kemudian kalau aku ngelihat dalam perspektif dekol ya, itu punya penjelasan yang cukup berbeda ya, meskipun kita tadi dari awal kita udah sepakat bahwa bahkan dari awal kita baca bahwa kita perlu memposisikan bahwa pitch ini melihat kerja yang sifatnya formal dalam tanda kutip ya. Maksudnya ada pemilik modal, ada pekerja, ada relasi upah. Ada relasi upah dan seterusnya. Dan upah itu harus dalam bentuk monetary, uang, dan uang itu termediasi oleh sosial gitu loh. Nah, dalam konteks kerja bakti, si uang ini kemudian digantikan dengan value yang lain dan itu juga termediasi gitu loh. Dalam bentuk sosial dan bond sosialnya justru lebih kuat gitu. Nah itu ini yang aku kadang kepikiran kayak lah misalnya kata tetangga, kamu kok nggak ikut kerja bakti misal, kemana aja nih? Tadi kerja kok Pak, bolak-balik doang udah. Kerja kok Pak, cuma bolak-balik aja biar kelihatan kerja. Gitu. Jadi, nah kalau dalam bahasanya Parker itu dikerasin lagi, yang aku sering ngomong itu force voluntary gitu, rela paksa. Jadi ya dia sih ngambil kasus contoh ekstrim sih di sekolah ya. Di setiap hari Jumat anak-anak diminta untuk kerja bakti untuk bersihin sampah gitu. Jumat bersih, Jumsih kalau tempat gue. Iya, semacam gitulah. Dan tapi itu di force sebetulnya, dipaksa. Karena nanti akan diancam tidak dapat nilai gitu. Dalam aktivitas gitu. Jadi kamu harus bersih ini dan sebagainya. Dan tapi di sisi lain juga itu dipekerjakan dalam tanda kutip untuk mencapai adiwiyata, untuk mencapai penghargaan sekolah bersih dan sebagainya gitu loh. Dalam konteks seperti ini. Nah, Mas Rangga, aku boleh nanggepin ya? Bang silakan. Tapi tadi kalau kerja bakti itu rasa-rasanya ya, itu kayaknya nggak totally voluntary deh. Karena tadi Mas Rangga di belakang nyebut itu dipaksa gitu. Jangan-jangan itu ini gara-gara beberapa belakangan bacain Foucault, jangan-jangan itu governmentality gitu, ya kan? Jangan-jangan itu paksaan aja pada akhirnya gitu. Bukan karena kerja bukan dia pengen hanya sekedar yaudah kita pengen bersih, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan bukan itu gitu. Kalau di sekolah dipaksa sama guru,
sama di lingkungan masyarakat, dipaksanya sama sosial gitu. Kalau dia nggak ngelakuin itu, ya mau nggak mau dia pasti tersisih. Dan orang yang kalau di lingkungannya rumahan atau apa gitu, biasanya yang inisiasi kerja-kerja bakti itu kan biasanya orang-orang yang legitimate ya, seakan-akan seolah-olah memimpin, seolah-olah dominan, seolah-olah segala macam gitu. Ya nggak sih? Aku ngeliatnya sih gitu ya, Saka. Sehingga ya itu nggak voluntary, tapi orang terpaksa untuk melakukan itu. Terpaksa dan akhirnya biasa. Jadi ya udah dilakuin aja. Nah iya, makanya itu kan si Parker dia menengahi itu gitu. Dia pakai istilah penerjemahan bahasa Indonesianya, kalau aku terjemahkan ya paksa rela gitu, forced voluntary gitu. Dan tapi konteksnya adalah si Parker ini memang dia ngelihatnya kasus sekolah, penelitian dia di Jogja dan Surabaya saat itu. Ambisi sekolah untuk mendapatkan sekolah hijau itu dengan cara mendisiplinkan siswa seperti itu. Tapi ada satu kejadian yang lucu bahwa ketika si siswa ini memilah-milih sampah yang organik, anorganik gitu, di saat yang bersamaan setelah mereka mengumpulkan di depan, jadi kan disuruh kumpulin tuh sama guru-guru, ayo anak-anak kita kumpulkan sampah organik dan anorganik, taruhlah di depannya. Itu tuh udah kerja, udah seharian gitu. Terus tiba-tiba tukang sampah dalam tanda kutip ya, dia datang nyampur lah jadi satu, ditaruh di satu bak gitu. Dan itu kalau bagi sang peneliti si Parker ini, dia melihat lah terus kerjanya apa kalau untuk dipisah, terus di depan mata mereka langsung ditunjukkan satu realitas bahwa ternyata si tukang sampah ini cuma nyatuin jadi satu terus dimasukin dalam kotak gitu. Dan setelah itu dia wawancarai si beberapa siswa, gimana perasaanmu? Ya kayak kecewa gitu loh, kayak lah terus ngapain gitu loh. Nah itu loh, jadi ada kemudian gap-gap itu yang mana memang tujuan kalau dari perspektif gurunya, dia tujuannya adalah untuk mendidik gitu loh. Ini loh yang ideal gitu. Tapi di sisi lain justru itu anomali akan menumbuhkan ketidakpercayaan siswa gitu loh. Terhadap realitas yang ada gitu loh. Karena di luar dari sekolah mungkin akan berbeda. Dan akhirnya ya udah, voluntary itu kalau dalam konteks ini hanya akan tercipta dalam konteks lingkungan tertentu ya. Karena dia punya barrier di situ, misalnya kamu harus patuh dan sebagainya. Nah, menurutku ini menarik sih. Ya meskipun ini sebenarnya agak melenceng dari NRM ya dan jauh ya, karena kita dari kemarin 5 kali pertemuan udah ngomongin NRM dan PIT. Aku coba narik ke hal-hal seperti ini sih. Gitu aja sih. Yonasos, Novan, mungkin yang lain. Novan. Ini Mas. Ya. Aku sih ngeliatnya gini ya, kalau soal kerja bakti itu nggak tahu ya apakah ini cuma di Indonesia aja atau gimana ya, tapi kan asasnya kan masih, aku jadi kepikiran soal gotong royongnya Soekarno. Terus Soekarno itu kan dia dapat ide-ide seperti itu kan dari Marx dan segala macamnya ya. Jadi kayak soal asas gotong royong ini kan mengandung esensi komunalitas ya, sosialistik gitu. Jadi kayak bahkan mungkin kondisi negara yang minim keuangan ya gitu, dimana kita saling mengenal aja gitu. Karena kan kalau dilihat itu uang itu kan seolah-olah menghilangkan gap antara saya dengan orang yang tidak dikenal gitu. Dengan adanya uang, maka ada orang yang tidak bisa dikenal, yang tidak saya kenal boleh masuk ke rumah saya untuk memperbaiki pipa saya dan segala macamnya itu. Tapi kan karena nggak ada uang gitu, ya udah, karena kita saling kenal nih, mari kita kerjakan bersama-sama kayak gitu sih. Benar sih. Tapi kayak uang ini kan kayak jadi penghilang bahwa saya nggak perlu kenalan dulu dengan orang ini, cukup dengan uang, maka ada tukang ngedem walaupun saya kenal, kita saling trust saja. Gara-gara uang ini maka kamu bisa mengerjakan sesuatu yang di dalam rumah saya, di mana lingkungan ini seharusnya hanya untuk saya, tapi karena ada saya bayar dan segala macamnya itu. Dan kalau gotong royong ini kan jadinya kayak juga bagian untuk mengisi gap itu gitu. Mengisi gap itu di mana ya kita saling tetangga, kita saling kenal gitu, dan kita berada di lingkungan sosial, kebersamaan
teman dekat dan segala macamnya, ya akhirnya mari kita kerjakan ini bersama-sama sih kayak gitu sih aku ngeliat. Iya. Tapi kan semakin ada uang ini makin ada gitu. Kita ngeliat kerja bakti ini kan mulai sedikit demi sedikit mulai nggak ada gitu kan. Mulai ada masukan kuning, mulai ada orang go clean dan segala macamnya, orang lebih memanfaatkan itu ketimbang atau memanfaatkan membayar orang-orang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya mungkin kalau di desa-desa masih bisa dilakukan dengan kerja bakti gitu loh misalnya. Ya, bener sih. Tapi soal kenal gak kenal ini kayaknya tricky sih, Bapak. Soalnya aku punya langganan tukang benerin AC gitu, karena udah kenal banget gitu loh, udah bertahun-tahun. Tapi tetap bayar ya? Iya maksudku, tapi kan itu kan orang yang nggak Mas kenal dari dulu, kenalnya kan gara-gara duit, bukan gara-gara teman gitu loh. Berarti duit menyatukan kan, Bapak? Iya, maksudku kenalnya kan gara-gara duitnya, Mas, bukan gara-gara kita ini tetangga gitu. Maksudnya menghilang uang ini kan kayak ya itu sih maksudku gap sosial itu nggak perlu ada lagi gitu. Karena ada uang ya udah kita kenal gitu. Ya bener-bener sih. Kayak lagu kan, ada uang abang sayang itu loh. Iya, mantap. Iya, kayak gitu. Ya makanya kan dalam stratifikasi sosial di Asia, terutama di Indonesia, hari ini uang jadi hal yang berbeda kemudian gitu loh orientasinya. Menurutku pengaruh besar multitude juga sih Sos, pembawaan itu. Ini bukan berarti kita ngomong ngejelek-jelekin Post of Price, bukan berarti gak ada implikasinya apa ya? Ada pasal implikasinya jelas. Gimana jelasin? Ya maksudnya apa multitude ini? Post of Price? Enggak, maksudku yaitu multitude. Terus gini kan, kadang aku memikirkan bahwa konsepsi kerja di suatu wilayah, karena kan mungkin contohnya Pitts, karena konteksnya adalah Pitts, dia di Inggris, dia ngelihat bagaimana perdebatan di Inggris dan Eropa, Italia dan lain sebagainya gitu. Nah, aku pengen coba narik di Indonesia, di negara Asia gitu loh. Dan proses evolution of work-nya itu kan sangat-sangat beda gitu loh, Sos. Benar. Starting point-nya itu beda, tapi hari ini kok bisa sama gitu loh. Dengan ya oke, kita tahu katakanlah pasca 1950 sampai sekarang globalisasi kan gede banget kan. Di situ Negeri kan bahkan ngomongin soal globalisasi, gimana globalisasi ngebawa nilai yang nggak hanya nilai-nilai ideologis, tapi juga bahkan nilai-nilai dalam bentuk kerja, dalam bentuk konkret gitu. Bahkan sampai norm pun dia ikut geser gitu. Nah, ini menarik sih menurutku. Hari ini kita punya pandangan yang hampir semua sama ketika kita ngomongin soal uang, soal kerja gitu loh. Jadi universalisasi kemudian akan semakin nampak gitu loh hari-hari ini. Dan bahkan ketika kita sorry to say bahwa ngomongin soal krisis gitu, kadang pemerintah kita atau kadang kita semua ngacunya itu kan krisis-krisis yang ada di luar dari diri kita gitu ya. Misalnya, hari ini atau kalau enggak saat itulah pas lagi rame 2008, 2009 krisis-krisis ekonomi global saat itu, terus tiba-tiba merujuk ke Amerika acuannya gitu, terus atau merujuk ke mana dan sebagainya. Jadi acuan-acuan dari negara lain itu yang dijadikan komparasi untuk ngebandingin krisis apa yang terjadi dan kemudian diuniversalisasikan. Makanya tadi pernyataan dari Jacket sebenarnya cukup menarik gitu loh. Kayak ya oke, kita katakan bahwa kerja-kerja household di Indo juga tadi ngomong juga soal perempuan dan sebagainya yang dia sebenarnya punya peran yang cukup signifikan dalam produktivitas seorang pekerja misalnya. Ketika rumahnya bersih, kemudian si pekerja ini lebih nyaman dalam istirahat, kemudian dia bisa mengembalikan tenaga untuk bekerja di hari berikutnya gitu kan. Produktivitasnya kan akan kemudian naik, tapi faktor-faktor ini kan kemudian diabaikan. Dan ya itu dia sih menurutku. Menarik gitu. Gitu, Jos. Iya bener Pak. Tapi yang gua takutin, tapi tetap ya kita harus melihat pakai pandangan kritis terhadap NRM ya. Bagaimanapun NRM ini gua bisa disebut produk, gua bisa disebut produk Western kan. Poin dari produk Western gitu, mereka punya kultur yang berbeda. Tapi nah ini dia, gua harus hati-hati tadi yang si Novan ajuin juga benar. Ada
sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ya dalam contoh yang ini jelas kerja bakti itu merupakan kerja substitusi kan dari kerja yang dibayar. Karena pemerintah gak mau bayar atau gimana lah ceritanya pemerintah memberdayakan masyarakatnya kalau bisa disebut tanda kutip tuh. Tapi poinnya apa? Nah, di tapi ini Pak apa NRM juga gue rasa gak punya tools buat ngebahas ini ya. Kalau kita sebenarnya yang lo ajuin itu dalam apa kacamata lebih besarnya itu makronya, situasi makronya itu jadi pertanyaan juga. Bagaimana kegiatan-kegiatan kultural kalau bisa disebut yang intinya aktivitas-aktivitas kultur spesifik gitu. Ini bukan berarti kayak semacam ritus nari-nari gitu ya, tapi kayak di kultur ini punya kegiatannya tadi misalnya kerja bakti di kultur sana nggak ada. Di kultur ini punya kegiatan apa ngasih makanan pas hari besar. Di kultur sana nggak ada. Intinya kegiatan-kegiatan yang kayak begitu itu bisa dimasukkan sebagai bentuk totalitas sosial dalam masyarakat kapitalisme apa enggak? Gua nggak tahu dan kita harus hati-hati di sana soalnya Itu dia. ini nggak boleh nggak boleh semua hal itu bisa dianggap sebagai bentuk itu loh, bentuk totalitas itu. Jadi semuanya itu dihargain dalam moneter, nggak juga kan? Kita intinya aktivitas tadi apa aktivitas nggak semua aktivitas manusia itu bisa dianggap sebagai kegiatan kerja. Jadi gue nggak tahu deh gimana Nah, kalau itu. Tapi kalau diingat di bab 7 itu kan juga kemudian dia mengkacaukan soal konsep kerja yang mana kerja imaterial bahkan gini ya, bahkan kayak yang kemarin kita ngomongin soal bullshit job lah misalnya. Atau kerjaan yang kemudian sekarang gini, bahkan di waktu istirahat itu dianggap bekerja gitu. Ya, misalnya misal gini, magang. Bener sih. Magang kamu sebenarnya. Bukan, kayak misalnya ya itu anak magang beda lagi, ntar kita diskusiin. Banyak problemnya. Ini loh kayak yang kamu waktu itu pernah cerita itu loh, Jos. Kenapa kemudian perusahaan-perusahaan besar mereka memberikan hari libur lebih panjang? Dan mereka dianggap, oke kamu istirahat lebih lama aja gitu. Sebetulnya kan yang diambil adalah kerja kreatifnya gitu loh. Dia punya waktu. Jadi dari situ aku merasa bahwa kok hari ini semua-muanya kok bisa jadi kerja gitu loh. Apakah jadi karena aku mikirnya gitu. Kok hari ini kita bisa semua hal bahkan itu bisa dianggap jadi kerja gitu loh. Oke. Dengan prasyarat ada pertukaran moneter tadi gitu. Nah, tapi bisa semuanya sekarang gitu loh. Hampir 24 jam. Beda ya kalau kita bayangkan era industri awal, revolusi industri awal, itu kan orang bekerja itu jelas banget ya. Pulang cut off gitu loh. Iya. Kayak literally cut off gitu loh. Pulang mabok. Iya, pulang mabok gitu, marah-marah. Wah, kurang ajar nih bla 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 gitu. Wah, kapitalis lah gitu. Nah, sekarang kan enggak, pulang yang waktu itu kita pernah ngobrolin loh soal satu arena yang kita harus bayar berapa ratus ribu untuk mengungkapkan unek-unek kita. Karena sosial tidak memungkinkan kita marah-marah di tengah jalan atau merusak properti publik, ya enggak? Akhirnya kemudian ada wahana marah-marah gitu. Ada TV bekas, ada radio bekas yang kita bisa banting, bisa miso-miso, terserah lah ruangan itu. Yang penting lu bayar gitu di awal. Dan itu dijadikan komunitas baru gitu loh. Dan ya oke, balik lagi. Dan maksudku kok makin ini ya, aku ngerasa makin menarik sebetulnya. Menarik, challenging juga gitu berbicara soal kerja yang seperti itu. Tapi ya oke, kita balikan lagi lah. Kalau kita ngomongin NRM memang kita masuk ke worker isu-isu tentang pekerja ini yang sifatnya memang relasi yang formal tadi. Gitu sih. Oke, lanjut, sorry. Yang lain. Mungkin Vicky dulu. Tahu yang lain. Nanggapin sedikit ya Pak. Nah ya itu Pak, ngomong-ngomong gue juga setuju itu kayaknya nggak bisa
atau setidaknya NRM. Intinya poinnya gue belum baca banyak sih tentang NRM. Tapi dari yang gue baca saat ini, NRM nggak punya tools buat ngelihat itu. Kayak masalah-masalah kultural ini nih agak problematik buat dia. Tapi di sisi lain bentuk imanentis kayak siapa namanya Post Price yang akhirnya ngakomodir semua bentuk hal ini sebagai kerja-kerja yang tak terukur, itu jadi masalah juga kan. Nah, akhirnya gue ngeliat di sini kayaknya kita harus apa ya istilahnya ya? Ya apa kapitalisme, masalah-masalah totalitas kapitalisme ini harus selalu dipertanyakan sampai ke titik apa mereka bisa sebetulnya menjadikan suatu hal itu bisa melegitimasi suatu hal itu diukur atau tidak. Tapi bukan dari situ maksudnya. Ngelihat kapitalisme bukan lihat dari situ. Soalnya kapitalisme punya kekuatan buat melegitimasi itu apa enggak ya. Tapi justru dari antagonisme kelas. Soalnya kerja bakti itu seringnya dilakukan oleh mereka yang ya kelas yang nggak mampu kok bisa disebut, tapi di daerah perumahan yang elit mereka mampu bayar kan, makanya mereka nggak menggunakan kerja bakti. Poin gue kayaknya si Pitts juga di sini, jadi bukan NRM ya, Pitts-nya sendiri dan Bonfield kalau salah itu ngelihatnya ke masalah antagonisme kelas. Kalau antagonisme kelas ini menjadi poros dari kapitalisme, jadi fondasi dari kelas, fondasi dari masyarakat kapitalis. Makanya kegiatan-kegiatan kultural kayak gitu suka bisa disebut di kooptasi, direnggut esensinya sebagai bentuk pemberdayaan atau apapun itu untuk mendukung proses produksi akhirnya sih. Tapi ini ngasal gue ya, jadi kita harus ngecek lebih jauh apakah antagonisme kelas ini terus bekerja atau enggak. Yaitu ngomongin masalah totalitas masyarakat, totalitas kapitalistik. Gak tahu sih sampai tahap apa antagonisme kelas ada. Walaupun gue ngerasa kayaknya di banyak hal ya, tapi ya gak tahu. Gimana bapak-bapak? Iya, sayang banget ya soal duit itu, soal uang moneter itu kurang dibahas ya. Kayaknya aku sih ngeliatnya dasarnya uang itu aja kan karena kita kesulitan mengukur nilai-nilai tertentu. Kayak dulu kan masih barter gitu. Daging ini bisa seharga berapa kantong beras gitu kan. Tapi kan pada akhirnya kesulitan itu kemudian kita menciptakan sesuatu, cari kertas, membungkus ideologi dan segala macamnya, terus jadilah sesuatu yang bisa dipakai untuk mengukur nilai-nilai ini. Tapi yang akhirnya ya kemana-mana juga kan. Jadi kayak orang tahu kalau ini cuma secari kertas gitu, tapi kadang hidup orang juga ditentukan karena secari kertas itu. Benar. Itu yang kayak jadi pertanyaan juga sih. Kenapa? Iya, ngeri sih statementnya Novan tuh. Hidup orang ditentukan oleh secari kertas. Yang kemarin tuh masalah abstraksi, the ability, pokoknya kemampuan hidup kita itu hanya dideterminasi oleh abstraksi. Apa sih bahasanya? Itu pernah kita bahas ya, tapi kayak gitu. Bener. Lanjut Pak, gimana? Ya makanya ya bener juga sih, orang-orang tua itu kadang ada benernya juga gitu loh. Aduh, gimana tuh? Ya udah, jangan apa-apa diukur dari uang, ayo kerjain ini. Ya mantap. Dibayar 2M, makasih mas, makasih mbak. Yang ketawa ini kayaknya pernah deh. Tapi kan kerja ini kan buat jangka panjang gitu. Iya, untuk relasi, menambah relasi. Kan motivator kayak gitu seringnya. Iya, tetap aja kan ujung-ujungnya tetap buat bikin dapat duit banyak. Nah iya, makanya.
Kamu kerja yang bagus, udah jangan mikirin gaji. Iya, kerja yang bagus dulu, jangan mikirin gaji. Nanti pangkat itu akan naik dengan sendirinya. Nanti kan tujuannya buat dapat pangkat tinggi biar naik gajinya gede, sama aja sih. Nggak ikhlas juga ya. Ternyata 15 tahun masih gila. Gimana nih? Balik lagi deh ke NRM. Masih Gak ada usah, Pak, pulangnya udah pulang. Kalau udah ya tak tutup, kita ngobrolin yang lain aja. Oh iya, Ada lagi. silakan sih kalau masih ada yang mau diomongin. Mm-mm. Oh itu halaman 98, we subsist through abstraction. Yoi, kalau kata Betul, Pitts, betul. kita subsis berdasarkan abstraksi, yaitu berdasarkan duit. Oke, Vicky gimana? Bang Vicky, Nih bapak nih Vicky. Bapak NRM Indonesia. Oh ya, Bang. berat banget anjir. Aku kebayang kayak ini loh, apa? Kayak kayak MLM itu loh, Nature, NRM Indonesia. Bersama Itu udah NRM. dapat kapal pesiar. Iya, gue jadi diidentikan sama MLM gitu ya. Gue cerita. Tapi gue sih sejujurnya sih apa ya? Dari diskusi pitch ini ya implikasinya kan kayak apa ya? Kayak ada tendensi bahwa baik itu Oprais maupun post Oprais itu ya salah baca Marx itu. Ya itu. Baik itu kerja material maupun imaterial itu ya statusnya ya sama-sama kerja konkret. Dalam arti dia memproduksi sesuatu yang nantinya akan dikalkulasi secara kuantitatif lewat duit ya. Yang itu membawa apa ya? Mungkin membawa level diskusinya lebih berlanjut. Kalau mungkin Oprais sama post Oprais cuma baca bab 1-2 ngomongin kerja konkret, katakanlah New Reading of Marx. Ayo lanjut dong di bab selanjutnya ngomongin kerja abstrak gitu, masalah kalkulasi bagaimana waktu kerja dikuantifikasi dan bagaimana kuantifikasi waktu kerja ini divalorisasi, dalam arti direnggut nilainya yang katakanlah setengah lo kerja 12 jam, 6 jamnya lo gue upah, 6 kerjanya masuk kantong gue gitu lah. Katakanlah tapi apa ya? Ya nggak tahu sih itu ya sebagai pendengar kurang puas aja sih. Dalam arti gue juga kurang nggak tahu ya, mungkin bacaan gue yang kurang jauh aja, tapi di New Reading of Marx juga sebenarnya hanya menawarkan pembacaan yang lebih tepat terhadap Marx. Sementara kalau pembaca-pembaca Marx yang dalam tradisi lain yang mungkin juga dengan tradisi yang ketat juga akan punya kesimpulan yang sama gitu. Ya. Nah, ini Pak ngomong-ngomong masalah apa sih istilahnya kayak jadi si post Oprais ya spesifiknya ya. Ini kayak yang kita sering ngobrolin sama teman kita lah. Itu cuma subuk di Grundrisse, Pak. Spesifiknya di fragmen. Itu yang ngomongin masalah sumber acuan ya. Si Pitts juga ngasih lihat itu. Kalau baca yang Saito kayak ada penekanan di situ. Maksudnya Saito ngasih lihat kalau post Oprais ada penekanan di sana di Fragment of Machine. Post Oprais kayaknya berkutatnya di sana, sedangkan si NRM kan mau coba kayak ngasih lihat pandangan komprehensif ya. Tapi ya benar. Tetap pada posisi ini NRM ya gue ragu sih, maksudnya bagaimana totalitas kapital ini, totalitas sosial dan totalitas kapital ini bekerja persisnya. Ketahu Pak, gue masih tetap mempertanyakan posisi itu dah, totalitasnya itu sampai ke tahap apa? Maksudnya
kapitalisme itu sampai kemana, yang dari dulu kita obrolin. Soalnya bener ada kegiatan-kegiatan yang memang gak keakomodir kan sama kapital. Dan tapi di sisi lain tuh kayak dimanfaatin terus gitu sama kapital. Jadi Nah itu. Menurutku NRM tuh menarik sih. Di sisi lain dia memang ingin meluruskan kembali pembacaan yang tersesat. Aduh, gimana? Tapi justru setelah baca NRM aku makin tersesat deh. oh iya, Pak. Karena kita berbaca satu, Pak. Ya memang Marx bikin tersesat ya. Ya itu kalau itu keniscayaan. Makin Ya dan beberapa apa ya, pembaca Marxis yang apa namanya, yang tidak terlalu Marxis karena bacaan filsafatnya kemana-mana gitu. Ya apa, salah satu kesimpulannya ya Marx mungkin salah ya entah salah baca itu, entah atau apa ada yang nggak tahu lah apa sistem filsafatnya Hegel katakanlah ada ya apa namanya begini, katakanlah tiga misal ada 3 elemen dasar, lalu yang diambil cuma 2 gitu, katakanlah yang apa ngomongin absolutisitas itu dipenggal gitu kan, ini cuma apa ilusi borjuis dan sebagainya, hingga kesimpulannya jadi agak ya ada yang kurang gitu mungkin ya. Tapi ya maksudnya, tapi bukan berarti jawabannya adalah Hegel. Maksudnya secara sistem berpikir pun mungkin ada yang perlu dibenahi, meskipun gue nggak bisa mengambil tanggung jawab itu ya untuk membenahi. Tapi aku tetap kembali ke fragmen sih. Fragmen di fragmen on machine itu kan dia bilang kan si Pitts ya seperti halnya fragmen terpecah-pecah gitu, Sos. Tugas kita mencarinya, asik. Iya. Masalahnya pecahnya udah nggak ada, udah dikubur. Nah itu dia. Pasca perang dingin. Fragmen. Ya ini gue. Ya kita bertempur. Kalau mengutip jubir Partai Buruh mah, kita kalau kayak begini kita bertempurnya di ranah marksiologi kan. Ya akhirnya cuma ribut-ribut masalah terma doang. Tapi kita kan harus ngelampaui itu. Tapi gue nggak tahu soalnya masalah apa tadi kayak fragmen itu sampai ke tahap fragmen itu memang sebagus itu apa enggak gitu loh. Soalnya banyak banget interpretasi yang ngasih lihat fragmen itu ya sekali lagi cuma bagian kecil buat ngejelasin masalah LTPRF itu kan, masalah law of tendency profit rate to fall. Cuma sampai ke tahap itu doang. Dia nggak menjelaskan kenaikan konstan kapital lah dibandingin variabel kapital. Dia nggak mencoba lebih daripada itu. Jadi kemampuan profetiknya ini jangan-jangan diatribusikan gitu loh oleh orang yang bisa disebut agak mengkultuskan Marx. Jadi ya kita harus melihatnya secara kritis sih. Dan NRM ya itu karena basisnya NRM kayak gitu ya, ini gerakan akademis, jadi gak ada dogmatisme di sini, maka Marx itu harus dilihat secara kritis. Jadi ada Marx ada flow pun ya gak masalah, soalnya memang poin dari NRM kan, ini yang gue suka ya semangatnya, poin dari NRM itu justru melanjutkan apa yang belum selesai dari Marx kan, karena memang terlihat Marx ini ada potongan. Kalau kutip Saito yang kemarin kan, Mega ini ngasih lihat kalau bab 1 itu sebenarnya proyek yang belum selesai, tapi karena keburu mati, terus si Hegel ngebuat bab 1 buku 1 itu proyek belum selesai tapi keburu mati, terus buku 2 sama buku 3 diselesain Engels dengan bumbunya. Mega itu apa ya singkatannya ya? Marx, Engels, bukan gue suka gitu. Pokoknya kayak catatan Marx gitu loh yang kekumpulin setelah tahun 68 ya, 1968 ya.
Ya, punya itulah, lupa persis gua katanya. Iya, kira-kira begitulah Pak. Jadi gue kalau ngomongin aneh-aneh selesaiin dulu lah. Kurang lebihnya mohon maaf udah. Ya, udah kita segera tutup. Ini pusing ini nanti. Oke, intinya apa nih? Apa hikmah apa? Kalau kata Pak Ustadz kan hikmah apa yang bisa dipetik, Sos? Asik. Aduh, gak Karena ada. bentar lagi kan kita mau puasa. Nanti kita pas puasa baca Islam dan Marxis ya. Waduh. Enggak ini. Partainya Tan Malaka. Muhammad. Aduh, Tan Malaka, Pan Islamisme. Aduh. Lihat ini Pak Ustadz. Masalah ini semua gara-gara uang Pak Ustadz. Lihat Pak Ustadz. Harus diruqyah ini Pak Ustadz. Zakat itu cocok Pak Ustadz sama Marxis gitu. Memang semua hal itu nggak bisa diukur dari uang, Sos. Kayak Jumatan kemarin bahasanya ini sih, Sos. Kayaknya Pak Ustadzku habis Ustadznya dibayar di situ, lucu sih. Kayaknya habis baca pitch Pak menurutku, dia tuh sampai ngomong gini, semua hal itu tidak bisa diukur dengan uang, harta, kekayaan gitu. Semua akan kembali kepadanya gitu. Sehingga kita harus prepare gitu loh. Dari sini langsung ngemikir, dan dia baca pitch gitu. Enggak, berarti kebalik Pak. Pitch berarti yang baca Nabi Muhammad. Baik, karena sudah mulai ngelantur ya teman-teman, maka kita akan akhiri. Thank you semuanya yang udah nyimak. Intinya nanti kita akan baca berikutnya. Mungkin kita baca apa sih? AI aja kali ya di sini. Oh iya. Yang gampang. Oh iya. Ya, sulit sih sebenarnya. Si Pasquinelli jadinya. Ya, buku barunya ya bisa mantap. dicek. Kayaknya e-booknya udah ada ya. Udah ada harusnya. Ini bentuknya EPUB deh, tapi nanti coba cek lagi deh. Ya, harusnya udah ada. Tentang kalau belum nanti tak downloadin. Tentang sosial dan artificial intelligence ya. Dan gimana hubungannya dengan kapitalisme. Oke, gitu aja. Thank you semuanya udah nyimak. Berapa kali pertemuan nih? 6 ya? 6 kali pertemuan yang sangat panjang tapi juga menyenangkan. Sampai jumpa di baca-baca random berikutnya. Oke, tak matiin dulu recordnya biar kita bebas ngomong. Thank you.